Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 1 untuk kelas SKS 18-2 pada sore hari ini. Nah, pada pertemuan sore hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-14, sehingga kita kurang 2 kali pertemuan lagi, maka perkuliahan pada sore hari ini selesai. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa materi menjelang akhir pertemuan ini adalah materi-materi yang mungkin nanti akan muncul pada soal UAS, sehingga saya harapkan untuk tugas maupun hal-hal lain yang mungkin terkait dengan perkuliahan untuk pemrograman web 1 ini mohon diperhatikan ya. Jadi bagi yang mungkin dari sisi absensi, kemudian dari sisi pengumpulan tugas, kemudian mungkin kemarin juga belum ikut UTS, itu untuk segera menghubungi ya pada saya pribadi untuk segera menyelesaikannya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan UAS. Nah, kembali ke tema atau topik pada sore hari ini. Untuk sore hari ini kita akan membahas tentang tema yang masih terkait dengan pertemuan minggu sebelumnya, yang membahas tentang menampilkan data dengan perintah SQL ya. Nah, pada minggu ini adalah minggu untuk praktikum, sehingga saya akan membahas tentang worksheet atau latihannya saja, seperti itu. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke PPT pada materi sore hari ini. Nah, di sini ini khusus membahas tentang latihan atau worksheet menampilkan data dengan SQL. Persiapan yang perlu dilakukan, yang pertama yaitu membuat database, yaitu dengan akses. Untuk database ini nama dari database maupun tabel itu harap diperhatikan, karena nanti biasanya akan kita pergunakan dalam membuat program ya. Jadi masuk nama-nama tersebut dalam skrip. Kemudian yang perlu diperhatikan, mungkin yang kemarin masih menjadi pertanyaan, misalkan database tempatnya terpisah dengan skrip, tidak menjadi satu, maka perlu untuk menuliskannya atau mengetiknya secara detail ya. Jadi misal terletak di d.2/asp/alamat.accdb, misalkan seperti itu. Tapi kalau letaknya jadi satu di localhost dengan script ataupun web server ataupun file-file pendukung yang lain, maka cukup menyebutkan namanya saja. Nah, ini yang sudah saya perjelas di poin nomor 1. Nah, kemudian yang kedua, mulai membuat script. Nah, untuk script ini Anda bisa melakukan pengkopian ataupun mengetiknya langsung ya. Cuma pesan saya, ketika nanti Anda melakukan pengkopian, misalkan saja Anda mengcopy pada editor yang memang tidak support dengan script HTML, itu yang pertama. Atau yang kedua, dia support dengan script HTML, cuman di sini berbeda editor. Itu ketika kita pastekan, maka tolong diperhatikan khusus untuk tanda bacanya, seperti tanda koma, tanda titik, tanda petik 1, petik 2, spasi, dan lain-lain. Karena semua tanda itu atau tanda baca itu di dalam script itu adalah perintah ya, jadi tidak berupa teks. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, jadi nanti terpaksa untuk kalau yang mengcopy itu Anda ketik ulang untuk tanda baca tadi ya. Jadi tanda titiknya diketik ulang, tanda komanya diketik ulang, tanda petiknya diketik ulang, seperti itu. Nah, hanya itu saja. Kalau yang lain-lainnya sama ya. Nah, kemudian yang ketiga, menyiapkan web browser. Untuk web browser ini tidak ada ketentuan khusus, silahkan mau menggunakan apa saja boleh. Kemudian yang keempat, siapkan web server. Nah, pastikan untuk web server yang kita pakai itu tidak mengalami crash dengan web server yang lain ya, sehingga ketika dijalankan itu normal. Kemudian
jika dia on berada pada port 80, baru setelah semuanya oke kita melakukan setting. Nah, setting ini untuk merujuk kepada posisi dari file ASP yang kita buat. Intinya seperti itu, supaya ada koneksi atau kesinambungan antara file ASP dengan baby webnya, dengan web servernya, sehingga ketika dijalankan itu terjadi koneksi di situ. Nah, kemudian untuk latihan yang kita bahas di sini pada worksheet yang kita tampilkan adalah program menampilkan data dengan menggunakan perintah SQL. Mungkin dari latihan yang kemarin itu banyak yang belum berhasil. Nah, coba sore ini akan kita ungkap dulu, kita coba kenapa kok tidak berhasil ya. Mungkin ada hal yang terlupakan atau mungkin ada yang kurang teliti, seperti itu. Nah, kita lihat di sini seperti langkah awal tadi diminta untuk membuat database di dalam akses dengan versi apapun yang Anda miliki saat ini, simpan dengan nama alamat ya. Kemudian diminta membuat tabel dengan nama teman. Isi dengan field sebagai berikut, yaitu ada nama, alamat, telepon, dan email. Mohon diperhatikan pemberian nama field di sini. Ini ketika nanti misalkan ada pertanyaan itu ya sama menjawabnya ya. Jadi ada yang kemarin mungkin di kuis ya, mungkin hanya karena sekedar kuis, mungkin pertimbangannya seperti itu. Ketika menyebutkan nama, alamat, TELP untuk telepon, email, itu sudah tidak sama ya. Jadi penggunaan singkatan dengan lengkap itu sudah berbeda arti. Sehingga nama-nama ini nanti tolong diperhatikan ya, ketika Anda entah itu memanggilnya di dalam program atau mungkin menjawab kuis seperti itu. Nah, berikutnya di sini kita praktekkan, kita sudah mencoba membuat sebuah database dengan nama teman ya untuk tabelnya di sini. Nah, kemudian diisi dengan beberapa field ya, beberapa nama, alamat, telepon, email, kemudian rekodnya juga sudah kita isi, minimal 2 atau 3 rekod. Mengapa harus diisi? Karena di sini kita itu membuat skrip tentang tampil data. Sehingga ketika program nanti dijalankan, maka isi dari rekod yang sudah kita isikan tadi itu akan tampil ya langsung secara otomatis. Berbeda ketika ini tidak kita isi, tidak akan kelihatan. Jadi indikator bahwa skrip kita itu berhasil itu adalah ketika hasil data kita yang ada di akses itu tampil. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Makanya saya minta Anda mengisi minimal meskipun 2 atau 3 rekod. Nah, kalau sudah selesai, langkah berikutnya kita membuat program seperti biasa ya. Mungkin diperhatikan ketika kita melakukan pengkopian, mungkin ada beberapa bagian dari skrip itu yang mengalami perubahan atau pergeseran posisi ketika dipastekan ke editornya ya. Editor penerima maksud saya. Nah, di sini makanya penting bagi kita untuk mengecek kembali ya, apakah penulisannya sudah benar, posisinya skrip juga sudah benar. Karena kadang-kadang mengcopy belum tentu juga bisa berhasil seperti itu. Nah, berikutnya kalau kita jelaskan dari penjelasan program, mungkin saya sudah pernah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya, ada baiknya ini saya review kembali supaya mungkin pemahamannya lebih ya. Jadi yang kemarin saya masih agak bingung, sekarang sudah lebih paham lagi karena dijelaskan 2 kali seperti itu. Nah, kita mulai dari awal. Bagian ini akan muncul di sudut kiri browser Anda masing-masing. Program menampilkan data dengan SQL. Nah, berikutnya di bagian ini, paragraf ini khusus membahas tentang pertama lokasi penyimpanan database. Ingat, kalau kita menyimpannya jadi satu dengan web server, kemudian dengan skrip ASP dan file pendukung lainnya, maka cara menuliskannya di dalam skrip itu cukup seperti ini. Kita panggil saja namanya. Ingat, nama harus sama dengan yang Anda tuliskan di
akses sebelumnya. Jadi kalau pakai huruf besar ya huruf besar, huruf kecil, kombinasi besar kecil juga sama. Nah berikutnya setelah kita lakukan penentuan alamatnya dalam variabel Velpet, kita melakukan setting untuk koneksinya dengan menggunakan variabel objdcon. Ya, kita bikin di sini server create object AdoDB connection, singkatan dari Active Data Object Database. Nah, berikutnya setelah kita setting, kita open. Ya, kita setting, kita open. Kemudian data source-nya kita masukkan, relasikan dengan variabel Velpet yang sudah kita kondisikan tadi untuk menentukan lokasi database-nya. Nah, berikutnya pada baris ini kita memasukkan perintah query-nya atau SQL-nya. Dalam hal ini, karena kita menampilkan data, maka kita menggunakan perintah select. Ya, jadi ada select bintang from teman. Teman ini adalah nama tabelnya. Ya. Nah, kemudian kita melakukan setting RS. RS itu singkatan dari record set, di mana RS ini terkait dengan nanti rekod-rekod yang ada di dalam database yang sudah kita buat sebelumnya, sehingga harus di setting dulu. Berikut dibuka ya, kalau sudah. Pada bagian paragraf ini itu menjelaskan tentang proses pembuatan tabel. Ya, jadi nanti rencananya data yang tadi kita simpan di dalam database, di dalam tabel, sudah kita isi 2 atau 3 record, itu akan kita tampilkan di browser dalam bentuk tabel sehingga tampilannya lebih rapi. Nah, bagian yang ini untuk membuat judul kolomnya. Kita mulai dari nama, alamat, telepon, email. Meskipun mungkin letak skripnya itu atas bawah, tapi tampilannya itu dalam satu baris, berjajar. Ya, jadi di sini bukan berarti kalau 2 baris nanti itu alamat, telepon, email ada di bawahnya judul, nomor sama nama, tidak ya, itu dalam satu baris. Karena di sini kita tidak menemukan TR ya, jadi nama terus TD. Tidak TR. Kalau TR berbeda, ganti baris ke bawah dalam versi tabel. Dengan ketebalan tabel tadi adalah 1. Seperti itu untuk garis-garis bordernya ya. Nah, kemudian untuk X sendiri kita belum melihat, kita sudah deklarasikan variabelnya di atas ini. Untuk selanjutnya, bagian paragraf ini adalah memanggil record yang sudah kita masukkan tadi untuk tampil di browser. Nah, caranya di sini kita menggunakan variabel X yang sudah kita masukkan tadi, diberi harga awal 1, kemudian ada pertanyaan. Apakah data habis? Karena data belum kita tampilkan sama sekali, maka jawabannya tidak. Ketika tidak, maka di sini akan mengerjakan posisi di dalam do. X itu dicetak. Karena tadi diberi harga awal 1, tercetaklah angka 1 di bawah judul kolom no. Oh, ternyata untuk variabel X ini untuk mengisi nomor urut di bawah kolom no. Nomor maksudnya begitu. Nah, berikutnya kita menggunakan perintah RS. Tadi kita sudah setting di atas ya. Kita menggunakan RS ini terkait dengan record setnya, dengan record yang ada di dalam tabel yang kita buat. Di sini menggunakan indeks. Masih ingat bahwa indeks dari ASP itu dimulai dari 0. Berarti di sini kalau kita lihat 0 ini mewakili dari nama, 1 mewakili dari alamat, 2 mewakili dari telepon, dan 3 mewakili dari email. Nah, ini yang kita lihat dari RS yang dipakai, sehingga tidak menyebut nama fieldnya. Ya, biasanya kalau mengetikkan nama itu kecenderungan salah itu lebih tinggi. Jadi di sini cukup menggunakan indeks saja 0 sampai 3 seperti itu. Nah, ini dipanggil. Jadi nanti satu baris yang dipanggil itu ya nomor 1, terus record pertama itu siapa namanya, alamatnya di mana, teleponnya berapa, emailnya apa, itu tampil dulu satu baris. Kalau sudah nanti dia akan bergerak ke record selanjutnya dengan perintah rs.
move next. Nah, berikutnya kita masukkan ada increment X sama dengan X plus 1. Nah, di sini tadi sudah ketemu angka 1. Angka 1 plus 1 ketemu 2. Loop, dia akan mengulang di sini lagi, di do. Apakah data habis? Tidak, dia mencetak angka 2. Tercetaklah rekod yang kedua satu baris. Bergerak lagi ke rekod selanjutnya. X sama dengan 2 plus 1 ketemu 3. Loop lagi, apakah data habis? Tidak, tercetaklah angka 3. Dicetaklah rekod yang ketiga dalam satu baris. Begitu seterusnya sampai rekod yang Anda simpan di tabel itu habis untuk ditampilkan. Sehingga nanti akan muncul di sini, apakah data habis? Jika ya, maka dia akan mengerjakan di bawahnya loop, yaitu tag persen penutup, sehingga keluar dari script atau dari program. Nah, langkah berikutnya menyiapkan web server. Di sini pastikan posisi itu on port 80, ya, tidak crash. Kalau fail berarti harus Anda cari dulu apakah ada masalah dengan web server yang lain di dalam komputer Anda. Kemudian lakukan pengaturan setting pada web page. Jadi web page ini mengatur untuk setting di posisi folder dan subfolder penyimpanan file ASP Anda. Sedangkan default page-nya itu untuk merujuk kepada file ASP-nya secara langsung. Nah, nanti tinggal di browse ya, di situ dipilih file yang Anda inginkan. Kalau sudah, lakukan pengaturan pada default page. Kalau sudah, klik OK. Dipilih filenya yang diinginkan ya. Kemudian hasilnya seperti ini. Anda tinggal ketik localhost di browser ya. Kemudian nanti akan tampil sesuai dengan tabel yang Anda buat di dalam akses tadi. Coba kita cek. Ini kan terakhir itu Lelianan Prameswari, ada 4 ya di sini. Nah, ini kita lihat untuk yang terakhir Lelianan Prameswari, ada 4 rekod yang ditampilkan. Nah, ini adalah gambaran pembuatan worksheet menampilkan data dengan SQL seperti itu. Nah, untuk tugas selanjutnya itu saya minta Anda masih membuat dengan tema yang sama, cuman di sini database-nya itu membuat customer ya, kemudian diisi 15 data. Nah, untuk tabelnya mungkin diberi nama sama juga tidak ada masalah, toh nanti pemanggilannya juga berbeda. Silakan diisi sebanyak 15 data, Anda modifikasi, kemudian nanti ditampilkan. Sama persis menggunakan model script yang saya berikan di awal tadi. Nah, itu kira-kira penjelasan yang bisa saya berikan. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa sekali lagi dalam pembuatan untuk menampilkan data dengan SQL ini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Untuk yang pertama ya, di sini kita harus membuat database terlebih dahulu. Itu sifatnya wajib ya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus mengisi tabelnya. Ya, yang kedua kita harus mengisi tabelnya. Jadi, misal tidak diisi bagaimana, Bu? Ya, kita bagaimana bisa melihat hasil tampilannya kalau tabel yang Anda buat tidak ada isinya? Karena nanti begitu dijalankan program itu yang tampil langsung isi dari tabel yang Anda buat di dalam akses. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya lagi, yang ketiga, yaitu pastikan bahwa untuk script yang Anda buat tadi sudah dalam posisi yang benar. Baik, berikutnya saya akan menyapa dulu mahasiswa saya yang sudah masuk pada sore hari ini, Mas Aditya Fetri.
sore Mas Adit ya. Dengar suara saya enggak Mas Adit ya? Ya. Bagaimana untuk tugasnya? Sudah dikerjakan belum? Baru setengah pengerjaan. Ya. Ini saya berikan sekali lagi materi untuk menampilkan data dengan SQL ya untuk sore hari ini. Nah, cuman di sini coba Anda tambahkan file yang tadi saya tambahkan di Classroom ya Mas Adit. Ya. Yang Adobe BS.inc itu diekstrak dulu. Ada di Classroom. Ya, ada di Classroom. Ekstraknya jadi satu dengan file ASP-nya. Oh, iya. Jadi satu di situ. Ya. Jadi berarti isinya itu nanti ada script ASP satu, yang kedua database-nya, terus yang ketiga ada file Adobe BS-nya, terus ada DB Web, gitu kan Mas? Iya. Nah, ngisinya di situ nanti Mas. Jadi satu di situ, tapi Anda ekstrakan dulu, itu kan ekstensinya .inc. Yang saya kirimkan itu kan versi RAR-nya ya. Nah, nanti diekstrak dulu, yang INC-nya itu yang nanti Anda pakai, gitu loh. Makanya saya minta jangan sampai yang RAR-nya yang langsung dipakai, nggak bisa. Gitu ya, Mas Aditya ya. Iya. Ada lagi pertanyaan atau kendala ketika membuat latihan? Ada enggak? Belum mungkin ya Mas Adit ya. Oke, selamat sore Mas Nusril. Mas Nusril. Oke, yang baru hadir sambil menunggu. Jadi intinya untuk minggu ini masih membahas tentang worksheet menampilkan data dengan SQL. Untuk yang tugas prosedur subfunction silahkan dikirim. Yang tugas kemarin itu sudah saya sediakan tempat di Classroom, silahkan dikirim ya. Jangan lupa tadi yang masuk baru punyanya Mas Edi Widianto, itu yang masuk. Kemudian untuk yang menampilkan data dengan SQL ini nanti untuk tugasnya ya, yang dikumpulkan itu tugasnya ya. Nanti Anda lihat di PPT ini, di video materi ini nanti ada tugasnya diperhatikan. Nah itu yang dikumpulkan nanti, seperti itu. Itu ya kira-kira yang mungkin masih menjadi kendala yang Adobe BS tadi. Jadi sekali lagi nanti Adobe BS-nya tolong diekstrak dulu. Ya. Adobe BS.inc yang kita pakai. Itu harus jadi satu di situ. Nah, nanti dicoba dulu. Kalau masih ada kendala silahkan japri saya atau tampilkan layoutnya di WA Group. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan mungkin Mas Adit? Ada pertanyaan enggak Mas Adit? Sudah, Bu. Belum? Belum. Oke, silahkan dicoba dulu ya. Iya. Ya, terima kasih untuk atensinya sore hari ini. Terima kasih sekali lagi. Oke, nah di sini kita akan melihat dulu kepada tampilan. Jadi sekali lagi kita lihat di akhir seperti biasa. Saya selalu ada kuis pada akhir pertemuan. Ini cukup 3 pertanyaan saja. Yang pertama, sebutkan web server yang digunakan dalam praktek kita kali ini. Ya. Kemudian yang kedua, sebutkan nama database dan tabel yang digunakan dalam praktek kali ini. Kemudian yang ketiga, sebutkan perintah SQL yang digunakan untuk membuat program kali ini.
Nah, silahkan jawaban kuis nanti Anda tulis di channel YouTube seperti biasa. Nah, jangan lupa untuk tugas tetap dikerjakan, saya tunggu dalam 1 minggu ini ya. Nah, nanti tolong dimodifikasi, gunakan tipe skrip yang sama dengan yang saya ajarkan tadi. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya berikan untuk pertemuan pada sore hari ini. Nah, mungkin untuk sedikit menampilkan ya, jadi di sini saya sudah membuat contoh localhost. Nah, ini langsung di browsernya itu tampilnya seperti ini, sesuai yang dibuat di contoh soal tadi. Nah, kira-kira seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan perkuliahan ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.